Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channelnya ya DET. Baik sob, di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang ikan hias. Nah, ini masih tentang kejernihan air. Sobat-sobat semua, ini ada yang bertanya di kolom komentar ya. Om sudah berusaha loh sesering mungkin begitu ya untuk menguras air kok, tapi masih aja airnya butek gitu ya. Nah, jadi sobat-sobat semua, ini sih sebenarnya hal yang sudah sering saya jelaskan berulang-ulang kali ya sobat ya. Jadi kita awalnya untuk memberikan kejernihan dan kebeningan air itu adalah dengan cara kita tanamkan niat dulu. Tanamkan niat dulu ya. Kita tanamkan niat dulu bahwa nanti yang akan membantu menjernihkan air akuarium itu adalah bakteri pengurai atau bakteri baik. Maka kita harus berusaha untuk bagaimana caranya agar bakteri pengurai itu berdiam, bertempat, berdomisili di dalam akuarium kita atau di filter akuarium kita. Nah, yang harus sahabat ketahui setelah bagaimana cara bakteri itu bisa berdomisili, berdiam di akuarium maupun di filter kita adalah kita berusaha untuk mencari tempat yang baik untuk akuarium itu, untuk bakteri pengurai itu. Apa tempatnya? Yaitu media biologis. Nah, media biologis ini didukung oleh media-media yang lain seperti media mekanis, media kimiawi, dan juga adalah yang paling penting bagaimana dia bisa bertahan hidup di dalam akuarium dan filter kita adalah dengan makanan yang tersedia untuk bakteri pengurai ya, di dalam akuarium kita atau di dalam filter kita, yaitu kotoran ikannya. Nah, jadi dalam men-setup pertama itu adalah bagaimana caranya kita agar bakteri pengurai itu bisa langsung connect begitu ya di dalam air akuarium kita maupun dalam filter kita adalah kita tempatkan juga ikan kesayangan kita yang akan memberikan pakan berupa kotoran untuk bakteri pengurai. Satu. Kemudian untuk instannya, nah sobat-sobat boleh menggunakan bakteri starter ya. Nah, banyak macam ya, ada M4, oksigenik, aqua sehat dan macam-macam lah. Ya, baik yang berupa bubuk maupun yang berupa cairan. Nah, dengan mempercepat bakteri pengurai ada di dalam akuarium itu dengan menggunakan bakteri starter tadi, maka kita langsung juga memberikan pakannya berupa kotoran ikan. Artinya kita langsung masukkan ikannya dulu sobat-sobat semua di dalam air akuarium itu, kemudian juga baru bakteri pengurainya seperti bakteri starter tadi ya. Nah, ini akan berjalan prosesnya setelah ada juga media biologisnya, media kimiawinya, media mekanisnya. Nah, disitulah nanti akan terjadi proses penguraian. Nah, sobat-sobat semua ya. Nah, dan memang ya ada kendala misalnya ya, bakteri pengurai itu kurang efektif bekerja. Nah, kita cari solusinya apa, masalahnya apa, nanti baru kita berikan solusinya apa. Oh, misalnya masalahnya karena media biologisnya kurang ya, kurang bagus misalnya, atau kotoran ikannya ya belum terlalu maksimal. Nah, itu ya bisa kita lihatlah setelah kita survei gitu ya, apa sih yang masalah yang terjadi dalam air akuarium tidak menjadi jernih begitu ya. Nah, kalau saya biasanya langsung lah ambil oh ini tidak jernih nih, langsung saya ambil tindakan dengan menguras air ya. Menguras air ya sekitar 70-80% atau dari minimalnya 50 ya, 50, 70 sampai 80%. Kemudian saya ulangi lagi ritualnya ya. Dan biasanya setelah kita mengulangi ritual itu biasanya berhasil ya. Nah, jadi kalau yang di kolom komentar sobat-sobat mengeluh sering sekali airnya butek gitu ya, sering sekali air butek dan tidak jernih-jernih, nah saya agak bingung juga begitu ya. Karena kalau saya dalam tahap kedua itu biasanya langsung berhasil, tidak perlu ke selanjutnya gitu ya. Jadi kalau setelah kita lakukan ritual tadi airnya tidak jernih, kemudian kita lakukan ritual berikutnya sama juga ya, kuras air tadi ya.
Dan kita masukkan juga bakteri starter ya sesuai dengan takarannya. Nah, biasanya berhasil sobat-sobat semua, dan itu langsung jernih ya. Tidak ada tahap ketiganya begitu ya. Jadi ya pokoknya kita usahakan dah. Apa sih gitu ya masalahnya ini? Oke lah. Kalau misalnya medianya ini kurang mumpuni, kurang efektif, ya bagaimana kita caranya? Yang penting kalau saya susunnya tetap dari atas itu ya, air kucur itu mekanis, kemudian media kimiawi, baru paling bawah itu media biologis. Nah, sehingga media biologis itu terendam air dan mengucur dia ke bawah gitu ya. Jadi media biologis itu ada dua kalau yang sering saya gunakan. Ada yang media biologis tipenya basah, artinya media biologis terendam. Ada juga yang media biologisnya tipenya kering, artinya dia hanya cukup kena cucuran air terus menerus, dia juga bisa jernih ya. Nah itu biasanya kalau media kering itu, media biologis kering itu saya menggunakan filter toples. Saya menggunakan filter toples plastik, itu sudah ada kan videonya, banyak sekali ya di bawah. Dan kalau saya menggunakan box filter ini adalah media biologis tipe basah, ya, jadi airnya terendam. Jadi saya modifikasi untuk kucuran airnya itu agak ditinggikan sehingga airnya tetap terendam dulu, baru dia akan mengucur ke bawah ya. Dan terendam itulah, disitulah letaknya media biologis, baik itu misalnya bioring ataupun biobol ataupun karang jahe, nah, ya macam-macam media biologis disitulah ya. Nah, makanya dengan perlakuan seperti itu, nah airnya bisa jernih ya. Dan sobat-sobat perhatikan yang di sini, nah ini memang saya sengaja, ini saya belum buang semuanya ya. Karena ini ada kesensitifan untuk ikan arwana. Kalau dibuang semua ini berbahaya buat arwana saya. Maka saya tetap biarkan dia hijau dulu. Saya penuhi, saya biarkan dia hijau. Nanti setelah 1 hari, ya, setelah dia menyesuaikan diri dengan air ini, nah, baru saya kuras 50%, baru saya tambahkan 50% lagi, dan insya Allah airnya jernih ya. Jadi trik-trik itu bisa kita lakukan sesuai dengan pengalaman yang telah kita alami begitu ya. Dan ya itulah yang bisa saya share kepada sobat-sobat semua. Sehingga apa yang tindakan seperti ini, masalahnya seperti ini, tindakannya seperti ini gitu ya. Jadi jangan panik dulu ya, jangan gerasa gerusu dulu. Nah seperti ini, airnya hijau nih, saya mau jernihkan nih, kuras 80%, saya tambahkan 80%, mati ikannya ya. Jadi sesuai pengalaman saya, nah kalau begini biarkan aja dulu, biarkan arwananya menyesuaikan dengan air yang hijau ini. Nah, nanti setelah 1 hari atau 2 hari baru kita kuras 50%, baru kita tambahkan air baru ya, itu bisa jernih. Jadi apa yang kita lakukan dengan tindakan kita, tentunya kita dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ya. Dan jangan sampai hanya untuk menjernihkan air kita bisa membahayakan ikan kesayangan kita. Demikian sobat-sobat semua ya. Mohon maaf bila ada kata-kata sayang, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat pemula terutama. Saya Heri, walau muwaffiq ila ummitur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.